Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini adalah kuliah kedua untuk fisiologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fisiologi pendengaran. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai, mari kita mulai perkuliahan untuk fisiologi pendengaran pada hari ini. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini, kuliah ini, saya berharap teman-teman satu itu memperhatikan, mengetahui, memahami komponen dari struktural dari sistem pendengaran. Karena nanti ada beberapa organ yang bagian dalam itu nanti ada hubungannya sama sistem keseimbangan kita. Dan insya Allah akan kita pelajari besok. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus tahu dapat menganalisis fungsinya apa dari setiap komponen tersebut dan nanti harus mengetahui regulasinya seperti apa. Oke, sebelumnya kita akan ke bagian struktural terlebih dahulu. Jadi telinga itu dibagi menjadi tiga bagian ya. Telinga luar, kemudian telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Bagian telinga luar itu dari auricula, dari daun telinga kita, kemudian ini kanal dari auditori eksternal, kemudian sampai ke membran timpani itu adalah bagian dari eh, partnya dari telinga luar. Nah, ada beberapa sumber juga mengatakan bahwa membran timpani ini masuk ke bagian yang tengah, tapi sebenarnya ini dia bagian borderline-nya. Kemudian untuk telinga bagian tengah itu ada tulang pendengaran kita, yakni malleus, incus, dan stapes. Jadi kalau kita urutannya bingung nih, urutannya mana dulu ya, incus dulu apa stapes dulu, ingat awalannya aja, MIS ya, MIS. Jadi malleus, incus, sama stapes. Kemudian nanti telinga bagian yang tengah juga ini ada yang pentingnya adalah di sini ada tuba auditori ya di sini, tuba eustachius di sini. Ini penting sekali untuk kita pahami, nanti saya jelaskan di belakang. Dan yang telinga dalam itu terdiri dari vestibular di sini ya, dan koklear. Nah, sama satu lagi adalah semi sirkular. Jadi sebenarnya ini menyatu jadi satu, tapi ada tiga bagian partnya yang penting. Semi sirkular kanal, kemudian nanti ada vestibularnya di sini, dan bagian koklear. Dan persarafannya untuk sistem pendengaran ini itu bergabung ya. Jadi kalau satu kesatuannya itu adalah vestibulocochlearis nerve. Jadi nervus yang kedelapan ini dia tidak hanya mempersarafi untuk pendengaran, tapi juga nanti bergabung untuk saraf keseimbangan kita. Nah, yang penting lagi, saya balik lagi dari depan dulu. Kita tahu, pasti tidak aneh lagi. Pasti setiap orang itu tahu namanya serumen ya. Serumen yang ada di liang telinga kita. Beberapa dari kita mungkin punya kebiasaan untuk mengorek-ngorek telinga kita dengan cotton bud ya. Nah, tapi itu kan sebenarnya kayaknya pasti sudah tahu kalau itu tidak disarankan ya untuk mengorek-orek secara pribadi ya, apa namanya, tanpa dibersihkan, tanpa adanya intervensi dari medis. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara fisiologinya, ketika kita mengunyah, ketika kita menguap atau membuka mulut ya, di sini ada pergerakan. Jadi si serumen itu secara fisiologisnya itu nanti akan keluar sendiri. Nah, tapi beberapa orang memang yang mengalami serumennya terlalu padat atau terlalu keras, itu memang perlu bantuan medis untuk melakukan pembersihannya ya. Jadi ada irigasi serumen. Kemudian apa sih sebenarnya serumen ini kan kotor, kayak beberapa orang merasa geli dan jijik dengan adanya serumen ini. Tapi sebenarnya serumen ini adalah bagian dari kelenjar ya, kelenjar yang berfungsi untuk melindungi bagian telinga ini. Telinga ini kan bagian-bagian dari kanalnya aja, ini sudah ada beberapa persarafan. Dan ini sangat penting untuk dijaga. Nah, sehingga serumen yang ada ini berfungsi sebagai protektan. Jadi kalau misalnya ada serangga
beberapa kan bisa aja ya mengiritasi bagian membran timpaninya. Tapi biar agar tidak sampai merusak bagian yang terpenting dari organ pendengaran, maka tadi serumen yang ada itu sebagai trapnya, sebagai penjebaknya dari serangga-serangga tersebut ya. Kemudian juga misalnya ada debu atau kemasukan air gitu ya, itu juga sebenarnya serumen itu berperan, sangat berperan dalam proteksi secara fisikal untuk organ sistem pendengaran kita. Kemudian membran timpani. Uh, Sistem dari uh, pendengaran itu dari udara kan ya. Kita ngomongin mekanikal. Secara mekanikal kemudian nanti akan diteruskan secara elektriknya ya persarafannya untuk sampai ke otak kan dalam bentuk saraf ya depolarisasi. Tapi kalau sumbernya itu sebenarnya kan dari gelombang. Gelombang yang akan menggetarkan dari beberapa organ yang ada di pendengaran kita, sistem pendengaran kita. Nah, jadi kalau misalnya tadi, misalnya 1000 ya, desibel yang kita 100 desibel deh, 100 desibel itu udah keras banget. 100 desibel kekerasannya dari suatu gelombang itu nanti akan dihantarkan kan ke membran timpani kita. Karena kita punya sistem osikulus di sini ada tulang-tulang pendengaran yang penting. Nanti yang dari 100 desibel tuh sebenarnya bisa lebih keras lagi dihantarkannya atau bahkan mungkin kan kita bisa mendengar setidaknya 20 frekuensi ya. Frekuensinya 20 tuh masih bisa terdengar. Nanti itu nanti bisa diperbesar hingga 20 kali dari sumber pertama kali yang didengar atau yang masuk gelombangnya ke dalam telinga kita. Karena dari ada sistem osikulus ini. Nah, nanti dari Malleus ini kan menempelnya ke membran timpani. Nanti Malleus berhubungan sama incus berhubungan sama stapes. Nah, stapes ini akan berhubungan sama oval window yang akan menghantarkan nanti ke bagian vestibular. Vestibular ini untuk organ keseimbangan ya nanti ke kanalis nanti ada lapisan-lapisannya. Jadi ini nanti ada cairan di bagian semikular kanalnya, koklearnya nanti di sini khususnya nanti akan mendepreksikan atau menekukan dari sel-sel rambut pendengaran kita. Nah, itu nanti barusan akan ada terjadinya potensial aksi di sana, dipolarisasi, kemudian nanti akan dirambatkan energinya secara elektrikal tadi menuju persarafan kita. Nah, kemudian itu prosesnya. Yang penting lagi tadi di bagian yang ini, tuba ostasius, pernahkah teman-teman semua naik pesawat rasanya kok telinga kayak berdenging penuh? Jadi ketika kita menguap, ketika kita mengunyah ya, kalau misalnya di pesawat, kalau tiba-tiba berdenging, kayaknya penuh, secara refleks beberapa orang akan diminta untuk mengunyah atau ya mengunyah permen karet ya, atau makan permen, atau menguap untuk usahanya membuka mulut, itu adalah dengan cara mengusahakan menyeimbangkan antara tekanan yang di dalam sini dengan tekanan atmosfer kita gitu ya. Atau mungkin pada saat pilek beberapa yang sudah pernah mengalami ya, rasanya kok kayaknya telinganya penuh banget. Nah, bisa jadi tuba esophagus yang lendir yang dari hidung karena ini kan berhubungan dengan nasofaring. Jadi beberapa lendir tuh bisa masuk ke sini ke bagian tuba eustachius, kemudian bisa jadinya terjadinya infeksi sekunder ya. Jadinya otitis media bisa terjadi di situ. Dan di sini karena adanya lendir terjadi perbedaan tekanan antara tekanan yang di dalam sini dengan tekanan atmosfer kita. Oke, next kita ke selanjutnya. Nah, ini hal yang terpenting lagi kalau kita zoom lagi ternyata gak cuma masalah tulang-tulang pendengarannya saja yang penting, tetapi ada beberapa ligamen pendukungnya, kemudian ada otot-otot pendengaran itu juga penting. Jadi pernahkah teman-teman misalnya ke suatu konser atau ke bagian kalau ke pesta ya di daerah kan ada organ tunggal yang pastinya kalau musiknya itu keras sekali ya itu kan nggak enak ya untuk pendengaran kita jangka panjang di suasana yang seperti itu kan. Nah sebenarnya
mekanisme itu kalau misalnya kita terus-menerus di tempat dengan suara yang terlalu bising, itu akan lama-kelamaan akan merusak tulang-tulang pendengaran kita. Kita jadinya tidak sensitif ya terhadap pendengaran atau suara yang kita tangkap tadi, atau bahkan terlalu sensitif. Jadi hal yang poin yang perlu di highlight adalah satu, adalah ada otot tensor timpani, di mana otot tensor timpani ini dipersarafinya oleh nervus kelima. Jadi bukan nervus ke-8 dari pendengaran kita, tapi dia melibatkan nervus ke-5. Ini tujuannya adalah membantu meredamkan. Jadi kalau misalnya tadi di konser tadi mungkin udah 120 desibel misalnya, dan itu akan sangat mengganggu ya. Nah, jadi ini nanti akan menegang si ototnya, jadi berkontraksi si musculus tensor timpaninya untuk mengurangi redamannya. Jadi kan tertarik ya bagian malleusnya ya. Jadi hantaran antara si dari membran timpani ke malleus itu akan berkurang. Kemudian ada satu lagi adalah musculus stapedius ya di sini. Dia adalah muskulus terkecil dari tubuh kita yang dipersarafinya oleh nervus 7 kita. Ini juga penting. Kalau terjadinya kelumpuhan bagian muskulus stapedius ini, itu bisa kita mengalami hiperakustik. Jadi kalau mendengar sesuatu itu langsung kok rasanya kayak terlalu kencang banget dan itu tidak nyaman. Nah, jadi apapun kelainan yang menyerang dari nervus ketujuh, misalnya pada kasus-kasus Bell palsy, misalnya kan itu kan kelumpuhan sementara pada nervus ketujuh, atau stroke yang memang melibatkan adanya kelumpuhan juga pada nervus ketujuh, otomatis pasien juga akan mengalami gejala hiperakustik. Jadi kalau ngedengar sesuatu kok kayaknya terlalu, padahal itu normal ya untuk orang yang biasa, yang non sehat, itu normal aja secara frekuensi desibelnya gitu ya. Tapi bagi dia karena adanya kelumpuhan dari musculus stapedius ini jadinya terlalu besar. Karena tadi ya saya bilang hantarannya tadi yang biasa misalnya kita frekuensinya 1000, yang dihantarkan sampai ke nanti ke oval window itu bisa jadi 20.000. Karena dia 20 kali dari yang diterima. Nah, dihantarkannya lagi. Oke. Kemudian yang penting lagi dari bagian struktural, kita lihat bahwa bagian yang tadi ini ya, vestibular, koklear, kemudian semi-sirkular, itu sebenarnya ada dua lapisan utama ya. Yang pertama adalah labirin, yang bone, jadi lapisannya adalah tulang. Sedangkan yang bagian dalam yang warna pink ini labirinnya adalah bentukannya membran. Nah, dari yang coklat-coklat ini ya, yang coklat ini isinya perilimfo. Sedangkan di dalam dari labirin membranous itu isinya endolimfo. Nah, nanti di dalam endolimfo ini nanti ada rambut-rambut sel yang nanti karena adanya mechanical dari yang tadi gelombang suara tadi, itu kan nanti akan menggetarkan ya, menggetarkan bagian-bagian cairan ini yang di dalamnya nanti intinya adalah di bagian endolimfa. Nah, nanti kan ada saraf-saraf atau sel-sel rambut yang nanti akan menghantarkan ke berhubungan ya dengan sel saraf pendengaran kita, sehingga nanti akan terjadinya perubahan dari mechanical ke electrical gitu. Oke, ini yang penting dari poin ini. Nah, yang tadi saya bilang di bagian membran tadi, di endolimfe, itu kalau kita teruskan ya, itu tadi kan di bagian semikular ya, yang ini semikular. Kalau yang ini nanti vestibular untuk keseimbangan kita. Nanti ada pentingnya adalah ada sakulus, utriculus sama ampula. Besok saya akan lebih detail lagi. Ini kita skip dulu bagian ini. Ini untuk keseimbangan. Kalau yang bagian ini semicircular kanal, kemudian yang ini juga sih sebenarnya nanti untuk keseimbangan juga, tapi kita pahami juga nanti bagian ini hampir sama. Jadi ada perilimfo sama endolimfonya. Nah, kita ke koklear. Nah, kita bedah bagian koklear. Koklear itu ada 3 bagian, tapi hampir sama ya, isi cairannya ada 2.
perilimfe sama endolimfe. Yang perilimfe itu nanti adalah bagian yang skala vestibuli sama skala timpani. Itu isinya perilimfe. Tapi kalau bagian yang koklear, duct atau skala media atau nama lainnya ya, skala media, isinya adalah endolimfe. Jadi dia susunan strukturalnya itu kayak membranous labirin ya. Jadi kayak gini, kalau yang skala timpani sama skala vestibuli itu tulang koklearnya ya, sama kayak si apa namanya tadi si boni labirin yang warna coklat-coklat ini. Kayak kebayang ya. Oke, nah nanti kalau kita perbesar lagi, nanti di bagian cochlear ductnya, nanti kita ke belakang, sorry. Nah, cochlear duct itu nanti kita lihat adalah bentukannya seperti ini. Kita ambil organocortinya di sini. Nah, ada beberapa sel ya yang penting. Ada sel supporting. Yang namanya sel supporting itu adalah untuk memberikan nutrisi. Jadi kayak support dari main utamanya, sel utamanya adalah dari sel-sel rambut, yakni sel outer maupun sel inner. Sel inner ini lebih banyak, kita lihat ya, dia kan bentukannya sel kemudian berhubungan sama serabut saraf dari nervus ke-8. Nah, kalau yang inner cell ini lebih banyak secara 90% itu dia mempersarafi bagian yang sensori, yang masukan sensori. Kalau yang bagian yang outer, sel rambut yang bagian luar, ini secara 90 sampai 95%-nya itu dia mempersarafi secara respon atau inputnya adalah motorik ya. Nah, di sini di ujung-ujung dari sel rambut itu ada stereosilianya. Nah, sedangkan ini ada membran tektorialnya tadi. Nah, endolimfa tadi kan bentuknya cairan ya. Ini kayak gini nih, cairan seperti ini. Nah, ketika ada getaran, kalau misalnya teman-teman bingung ya, ada botol, kemudian isinya ada air ya. Nah, kan kalau misalnya digoncangkan itu kan ada gerakan ya. Nah, gerakan itu nanti bisa apa ya, mematahkan, bukan mematahkan, membengkokkan dari stereosilia ini sehingga nanti kanal ion-ion itu nanti akan terbuka sehingga terjadilah mulailah proses depolarisasi. Ingat ya, dari yang semester pertama ya, blok 1 kita ngomongin tentang bagaimana responnya depolarisasi seperti itu. Nah, kemudian ketika terjadinya depolarisasi, kanal-kanal ion sudah masuk tadi, otomatis nanti akan disalurkan ke bagian dari persarafan kita, saraf-sarafnya. Nah, nanti akan diteruskan ke bagian percabangan utama, gitu ya. Kalau misalnya dia memang hair cell-nya ini untuk pendengaran, maka nanti akan diteruskan ke percabangan yang koklear. Karena vestibulo koklear ini kan utamanya. Tapi dia punya dua cabang, yakni cabang vestibular dan cabang koklear. Kalau cabang vestibular itu untuk keseimbangan, sedangkan koklear itu untuk pendengaran kita. Oke, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi ketika tadi adanya tekukan ya membran tektorialnya tadi menekuk ya bagian si stereosilianya, kemudian nanti ada proses depolarisasi ini. Mechanical gate ion channel-nya itu nanti akan terbuka sehingga terjadilah depolarisasi. Bahkan kalau terlalu banyak nanti terjadinya hiperpolarisasi yang nanti akan mengubah yang tadinya bentukannya mechanical menjadi sinyal listrik. Ya. Kemudian, nah kita lihat juga ini perbandingannya bagaimana tadi ion-ion tadi kanal-kanalnya terbuka. Jadi kalau misalnya yang ini ya, kalau misalnya ada sekitar ketika beristirahat itu hanya 10% saja ion channel yang akan terbuka. Jadi walaupun teman-teman sebenarnya tidur secara normalnya sebenarnya kita tetap bisa mendengar ya. Ada masukan-masukan yang diteruskan ke otak. Makanya ini tidak
apa ya, kalau beristirahat bukan berarti kita jadi tuli yang nggak dengar sama sekali, tapi nanti pusat kesadarannya aja jadi mengalihkan. Nah, jadi kan kalau sekarang teman-teman lagi mendengarkan saya, berarti lagi banyak nih ion-ion channel yang tereksitasi, terbuka kanal ionnya gitu ya. Karena proses depolarisasinya banyak. Nah, tapi kalau misalnya sudah terjadinya hiperpolarisasi, misalnya pada saat ini teman-teman lagi dengerin saya, tapi di sisi lain kanan kiri mungkin ada juga suara yang lain, itu nanti akan ada proses inhibisinya juga. Jadi kan terlalu hiper ya, terlalu banyak masukan dari suara-suara. Nah, jadi proses itu kalau sudah masuk hiperpolarisasi, maka akan ada bloknya, ada yang memblok dari proses terbukanya kanal-kanal tersebut sehingga membatasi ya. Jadi benar-benar fokus sama satu suara yang memang diperintahkan ya di otak kita. Oke, selanjutnya kalau kita ngomongin suara, kita juga ya kalau beberapa teman-teman mungkin yang suka dengan alat musik ya, suka ya seninya gitu ya, secara seni musik gitu, pasti tahu yang namanya pitch apa atau tone ya. Jadi pitch atau tone itu sebenarnya nadanya. Jadi bergantung sama frekuensinya. Kita itu kan kalau manusia itu bisa mendengar 20 sampai 20 ribu ya. Tapi rata kita tuh sekitar 1000 sampai 4000 aja siklusnya. Jadi frekuensi itu berapa kali siklus dari gelombang yang kita bisa dengar tadi. Nah, tapi kalau kita ngomongin intensity, intensity atau kekerasan itu bergantung pada amplitudonya. Jadi gelombangnya, dia rendahkah gelombangnya, tinggi gelombangnya ini tadi. Nah, kalau tinggi berarti suara keras ya, itu berdasarkan kalau misalnya satuannya, itu kita melihat dari desibelnya. Jadi setiap dari 10 desibel itu akan meningkat sekitar 10 kali lagi itu ya, dari kekerasan dari yang ditangkap gitu. Kemudian satu lagi adalah yang perlu dipahami dari kita mendengarkan suara itu adalah timbre atau quality atau juga overtone-nya. Jadi teman-teman walaupun matanya tertutup, kalau misalnya sudah tahu misalnya ada apa petikan gitar gitu ya. Oh ini gitar. Oh ini suaranya suara piano atau oh ini suaranya Dokter Ifda. Oh ini apa suaranya Dokter Farah. Jadi kan itu kan ada timbrenya, ada nadanya, ada apa ya? Suara ya, suara dari warna suaranya dari suatu suara gitu ya. Jadi bisa beda-beda. Tiap orang tuh kan punya karakteristik suaranya beda-beda. Setiap alat pun ketika kita ketukan untuk mengeluarkan suara itu kan beda-beda juga. Nah, itu adalah warna suara atau overtone, timbre atau quality-nya. Ya. Oke, yang perlu di headlight juga bahwa eh, ketika kita mendengar suara lebih dari 100 desibel itu bisa sangat merusak ya dari sensitivitas dari sensori dari aparatus di koklea kita. Makanya sangat disarankan ketika seseorang itu bekerja di tempat dengan kebisingan yang tinggi, itu berarti harus disarankan menggunakan APD-nya. APD-nya apa? Yaitu dengan apa namanya pakai headset ya, peredam suara. Contohnya adalah coba diperhatikan ketika naik pesawat beberapa pegawai yang ada di bawah ya lagi nyusun-nyusun misalnya atau mengecek alat-alat di bandara itu kita lihat kalau di landasannya itu pada pakai yang benar ya harusnya pakai alat pendengar nih alat redam ya redam suara gitu atau misalnya di pertambangan dengan suara mesin yang begitu tinggi bising itu juga. Nah jadi kalau misalnya pun ini bisa jadi salah satu landasan teman-teman nih kalau misalnya ada pasien datang, dok ini kok suara saya pendengaran saya udah lama-kelamaan kok jadi ini ya apa namanya menurun. Saya misalnya saya sudah riwayat saya itu bekerja apa namanya sudah 10 tahun di pertambangan. Nah, jadi teman-teman dari ceritanya seorang pasien tersebut teman-teman bisa secara logis tuh bisa kira-kira bisa menerasikan nih apa yang terjadi pada pasien tersebut datang seperti itu. Nah, bisa untuk memberikan edukasinya gitu ya atau memberikan
penjelasan nanti untuk selanjutnya seperti apa. Karena seperti itu berarti bukan hanya, bisa jadi bukan karena si adanya misalnya serumen ya, serumen itu kan hambatan ya dari pendengaran ya. Nanti kan tuli itu nanti dibagi jadi tiga jenis, tuli sensorik, tuli konduksi, atau tuli campuran. Nah, pada keadaan yang seperti ini, tadi yang pendengaran yang menurun karena sudah lama kerja di suatu pertambangan, bisa jadi itu sudah terjadinya kerusakan pada bagian persarafannya. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses dari pendengaran. Jadi pendengaran itu pertama, secara langsung itu akan masuk melalui daun telinga kita ke bagian eksternal auditorius canal. Ya, jadi bukan mae ya, meatus. Meatus tuh kalau secara anatomi itu pintunya. Ingat, kanalnya. Oke, dia masuk melalui meatus acousticus eksternal ya. Tapi habis itu melalui kanalnya. Ingat ya, secara beberapa mahasiswa masih bingung gitu ya. Jadi setelah bolehlah ngomong meatus kemudian habis itu ke kanal, bukan meatus tiba-tiba langsung ke gendang telinga. Oke, setelah dari kanal masuk, kemudian nanti akan diteruskan gelombang tadi, suara tadi ke membran timpani. Nah, nanti akan di apa namanya gelombangnya akan diukur ya di sana dan akan diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran kita, pertama ke maleus, kemudian ke incus, kemudian akhirnya ke stapes. Stapes itu nanti akan meneruskan ke bagian oval window kita dan akan mentransmisikan lebih besar lagi sekitar 20 kali dari gelombang yang kita terima di awal. Kemudian pergerakannya tadi ingat, selain tadi diteruskan sebenarnya juga ada dihambat juga ya. Kalau misalnya terlalu keras banget tadi si suaranya, gelombangnya, ingat tadi ada muskulus-muskulus yang bisa meredam suara-suara yang terlalu tinggi. Oh ya, satu lagi saya lupa. Tadi walaupun bisa meredam ya tadi muskulus-muskulus tadi ya, tapi itu butuh waktu ya, Dek. Jadi kalau misalnya kayak tadi di konser itu kan waktunya jangka waktu yang lama. Jadi ada proses adaptasi. Tapi kalau misalnya suara yang cepat, keras cepat seperti suara tembakan ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah main ya atau belajar nembak ya, itu kan peluru itu sangat cepat sekali dan sangat keras. Nah, itu sangat juga bisa merusak tadi otot-otot pendengaran tadi. Sehingga kalau misalnya kita lihat ya, kalau lihat di film tuh, kalau orang lagi latihan menembak itu pakai alat apa namanya peredam ya, alat bantu untuk meredam dari suara yang terlalu keras tersebut. Oke, kemudian setelah dari ke oval window tadi, kemudian nanti akan diteruskan ke bagian perilimfe. Ya, nih saya ulangi lagi. Jadi tadi sudah sampai ke membran timpani, kemudian ke maleus, incus ke stapes, kemudian ada oval window, kemudian nanti diteruskan ke perilimfe, cairan perilimfenya. Kemudian nanti di perilinfe ini nanti dia akan ada dua arah ya. Lihat yang ketujuh. Yang ketujuh ini nanti dia akan masuk ke membran vestibular ya. Nanti di sini menuju ke bagian endolimfenya. Nah, di endolimfe kan tadi ada ductus cochlearnya ya. Di situ organokortinya ada di sana, ada rambut-rambut pendengarannya tadi, itu yang akan menekuk tadi. Nah, beberapa kalau misalnya gelombangnya terlalu besar gitu ya, itu akan diteruskan dia mengelilingi ke bagian di bagian perilimfe tadi, kemudian diteruskan lagi. Nah, kalau terlalu besar nanti akan diteruskan menuju ke bagian telinga tengah sehingga akan diredam juga itu ke bagian round window. Ya, jadi ada dua jendela nih, ada yang oval dan ada yang round window-nya. Oke. Kemudian tadi ya ketika sudah menekuk tadi terjadilah depolarisasi, kemudian nanti depolarisasi dari sel-sel rambut tadi akan diteruskan ke bagian percabangan nervus cochlearis dan diteruskan ke nervus vestibulocochlearis.
Oke, ini versi yang lainnya. Sama yang seperti tadi ya. Masih sama. Ini tadi, jadi secara mechanical nomor satu ya. Jadi vibrasi dulu secara mechanical, kemudian nanti gelombangnya dihantarkan lagi. Karena gini deh, kenapa sih ini perlu di 20 kali lagi ya, 20 kali. Ini kan misalnya kita udah dengernya terlalu besar nih di sini. Sebenarnya udah masuk nih kategori misalnya tadi 20, frekuensinya 20 ya. Udah bisa nih ngedengar. Kenapa sih harus dikalikan 20 kali lagi gitu ya? Karena antara hantaran udara sama hantaran cairan, ini kan perilimfo, endolimfo ini kan cairan ya, itu membutuhkan tenaganya atau gelombangnya itu lebih besar. Makanya ini sistem pengungkit ini, jadi osikulusnya ini sebenarnya sangat membantu untuk proses ini tadi, apa namanya, untuk menghasilkan mechanical yang lebih besar, untuk menggoyangkan si cairan yang ada di dalam koklearnya, baik itu vestibular bagian perilimfenya ataupun endolimfenya, sehingga tadi nanti terjadinya pelepasan dari neurotransmitter sehingga terpiculah potensial aksi. Oke, setelah tadi masuk ya ke bagian nih cabang koklear, kemudian ke bagian nervus vestibulococlearis ya. Nah, nanti dari medula masuk, kemudian nanti akan terjadinya percabangan nih. Jadi sama seperti kayak mata kemarin. Jadi kalau misalnya telinga kanan ini mendengar sesuatu, sebenarnya inputnya akan juga sebagian akan diteruskan ke bagian otak bagian sebelah kiri, pusat pendengaran sebelah kiri juga. Nah, nanti di pons secara ipsilateral ya, setelah nanti ada bersilangan, secara ipsilateral nanti akan ke bagian midbrain, kemudian ke talamus, dan baru ke bagian pusat primary dari pendengaran kita. Oke, kita ke bagian sini. Tadi sudah ke nervus vestibulocochlearis, kemudian nanti ke bagian di bagian medula oblongata kita, itu ke bagian pusatnya nuklei koklear. Kemudian nanti ke bagian pons, sudah di bagian pons nanti akan bersilangan. Ada yang bagian yang di bagian nukleus superior dari olivari. Ini nanti akan bersilangan. Jadi ini kan telinga sebelah kiri ya, sinistra, nanti ada langsung kalau yang sinistra ada, nanti percabangan lagi sebagian nanti akan ke bagian dextra. Kemudian nanti akan diteruskan ke bagian midbrain, otak tengah kita, diteruskan lagi nanti ke bagian pusat dari pendengaran di primary auditory di area di korteks kita. Bagian tepatnya di bagian temporal ya. Nah, tepatnya lagi adalah kalau kita lihat areanya dari lobus temporal tadi, itu adalah area 41 dan 42 untuk pusat pendengaran utamanya ya. Oke, terus kalau kita lihat bentukan maps-nya lagi, jadi ternyata frekuensi yang rendah sama frekuensi yang tinggi itu memiliki letak yang berbeda alirannya, atau di bagian korteks itu nanti disalurkannya tempatnya beda. Jadi kalau misalnya yang low frekuensi itu nanti lebih ke bagian anterior dia disalurkannya. Tapi kalau yang high itu nanti letaknya ke bagian posteriornya, di bagian belakang. Nah, setelah dari ke bagian pusat, oh saya mendengar gitu ya. Tapi untuk mengasosiasikan apa dan mengerti apa yang saya dengar, itu harus diasosiasikan ke area asosiasi. Nah, area asosiasi pendengaran kita tuh ada banyak areanya, bagiannya ya. Salah satunya adalah bagian pernah dengar Wernicke ya. Jadi ada orang kalau misalnya kita ya, kalau teman-teman nih mendengar suara saya gitu ya, ada yang bisa mendengar aja gitu ya. Jadi kalau ada kelainan pada Wernicke-nya, Wernicke sistemnya, bagian itu dia bisa dengar aja nih, dengar tahu gitu ya apa yang didengar karena area primernya tidak bermasalah. Tapi kalau bagian Wernicke-nya yang bermasalah, dia nggak paham apa yang saya omongin gitu ya. Itu kalau area Wernicke-nya terganggu. Nah,
Jadi teman-teman tadi kalau misalnya area primernya tadi nih, itu pentingnya apa sih gitu ya. Jadi bisa mendiskriminasi, jadi tahu nih gitu ya, secara tone-nya, sekuensial dari gelombangnya, oh ini suaranya siapa tuh tahu gitu ya, ngomong siapa itu tahu. Nah, tapi kalau misalnya ada kelainan atau kerusakan pada salah satu saraf, misalnya primary yang bagian dextra nih, eh, ada suara nih gitu ya dari sebelah kiri atau kanan tuh nggak bisa membedakan. Jadi secara kualitas suara dia masih bisa mendengar karena tadi ada persilangan tadi ya. Tapi dia tidak bisa mendiskriminasi sebenarnya arah dari suara itu sebenarnya ada di kanan atau di kiri atau sumbernya itu ada di wilayahnya tepatnya seperti di mana tanpa kalau misalnya tidak melihat ya. Kemudian tadi yang saya bilang juga yang penting adalah area untuk asosiasi dari pendengaran kita. Jadi asosiasi itu untuk interpretasi dari apa yang kita dengar. Nah, contohnya tadi yang warning area ya. Jadi kalau misalnya ada kelainan di daerah ini, si pasien bisa mendengar gitu ya. Bisa kalau kita suruh ngulang apa yang diomong itu bisa gitu loh. Tapi artinya apa sih yang dari saya bicarakan itu tuh nggak paham. Karena itu tadi area asosiasinya mengalami kerusakan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya.